Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah terus meningkat setelah Iran kembali merilis rekaman gelombang ke-62. Sejumlah rudal Iran diluncurkan dalam serangan gelombang ke-62 untuk membalas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke sejumlah fasilitas energi milik Iran. Rudal yang diluncurkan Iran menargetkan aset militer dan energi milik Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya. Dikutip dari Press TV, pasukan Hizbullah mengklaim serangan roket mereka berhasil menyasar markas pasukan Israel di Jatun, sebelah timur permukiman Naharia, Israel. Belum ada keterangan dari militer Israel soal serangan ini. Menghadapi ancaman Amerika Serikat dan Israel, Garda Revolusi Iran memamerkan kesiapan pasukan mereka. Dalam video berdurasi sekitar 1,5 menit, Garda Revolusi menunjukkan pasukan dengan senjata lengkap sebelum perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Militer Iran sempat berlatih di Rusia. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel menghantam ladang gas Iran di Pars Selatan, Provinsi Bushehr. Asap dan api terlihat di dekat ladang gas Iran yang menjadi cadangan gas alam terbesar di dunia. Ladang gas ini memasok sekitar 70% gas alam domestik Iran. Juru bicara militer Iran menegaskan akan melakukan serangan balas dendam terhadap mereka yang bertanggung jawab atas serangan terhadap infrastruktur energi di Iran. هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند. در نتیجه این اقدام زیرساخت‌های سوخت، انرژی و گاز مبدأ تهاجم در اولین فرصت در آتش می‌سوزد و به خاکستر تبدیل می‌شود. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan serangan terhadap ladang gas South Pars di Iran dilakukan oleh Israel. Trump menjelaskan Amerika Serikat serta Qatar tidak terlibat. Melalui akunnya di Truth Social, Trump mengatakan Amerika Serikat tidak mengetahui apapun tentang serangan khusus ini dan Qatar sama sekali tidak terlibat di dalamnya. Setelah ladang gas energinya diserang, Iran meluncurkan rudal balistik ke kota industri Qatar Ras Laffan hingga menyebabkan kerusakan luas. Kota Ras Laffan merupakan fasilitas energi gas utama Qatar yang juga memasok kebutuhan gas dunia. Namun Qatar telah mengevakuasi instalasi link di kawasan ini setelah mengetahui ancaman Iran untuk menyerang fasilitas energi di negara Teluk. Qatar juga mengecam serangan Iran di pusat gas di kota Ras Laffan karena sudah mengancam kedaulatan, keamanan, dan perdamaian internasional. Iran meluncurkan serangan balasan ke Israel untuk membalas kematian kepala keamanannya Ali Larijani. Rudal Iran menghantam sejumlah lokasi termasuk kota Holon, Israel. Sejumlah mobil terbakar karena terkena pecahan rudal maksud kami. Bangunan yang terkena pecahan rudal Iran pun mengobarkan api pada Rabu dini hari. Setelah Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Iran Ali Larijani dan Komandan Pasukan
Basi Iran, Gholam Reza Soleiman, tewas dibunuh Israel. Kini Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib terkonfirmasi tewas dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengonfirmasi Menteri Intelijen Ismail Khatib tewas dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel pada Rabu waktu setempat. Melalui unggahan di platform X, Pezeshkian mengecam keras kematian tersebut sebagai pembunuhan pengecut. Ia juga menyampaikan duka mendalam atas gugurnya sejumlah tokoh penting Iran dalam waktu berdekatan. Ia menambahkan duka tersebut dirasakan seluruh rakyat Iran. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan Khatib tewas dalam serangan udara terarah. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memberikan otorisasi tetap kepada militer Israel untuk menghabisi pejabat tinggi Iran lainnya tanpa perlu persetujuan tambahan. מנהיג איראן בפועל לריג'אני וראש ארגון רצח בעם, הבסיס, סולימני, חוסל הלילה גם שר המודיעין האיראני חטיב. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הסמכנו את צה"ל לסכל כל בכיר איראני שנסגר עליו מעגל מודיעיני ומבצעי ללא צורך בקבלת אישור נוסף. נמשיך לסכל ולצוד את כולם. Kematian Ismail Khatib menambah daftar panjang pejabat Iran yang tewas dalam waktu singkat. Selain Khatib, Kepala Keamanan Iran Ali Larijani juga dilaporkan tewas sehari sebelumnya. Komandan Basij Gholam Reza Soleimani turut menjadi korban dalam serangan di Teheran. Sementara itu, Menteri Pertahanan Aziz Nasirzadeh disebut tewas dalam gelombang serangan awal oleh Amerika Serikat dan Israel. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel menargetkan sejumlah petinggi intelijen Iran. Setelah Ali Larijani, serangan Israel kembali menewaskan tokoh kunci intelijen Iran Ismail Khatib. Serangan ini membuat Iran membombardir Israel dan sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat serta sekutunya. Kita akan bahas bersama Evata Filomeno Borromeo Duarte, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Selamat sore, Mas Evata, terima kasih sudah menyediakan waktunya di Kompas Petang bersama kami. Ya, Mas Evata, kalau kita lihat Trump mengklaim ia tidak ikut campur terhadap serangan ladang gas di Iran. Apa yang bisa Anda baca di sini? Sekredibel apa klaim Donald Trump dan apakah ini juga menjadi awal perang dari perebutan wilayah energi? Baik, terima kasih. Tentu ketika kita membaca Donald Trump, sebenarnya Donald Trump itu membangun satu sirkulasi menjadi exit plan terbaik dan terhalus, dan juga ini sudah dirancang oleh mereka yang memang tidak mampu perang yang cukup panjang. Akan tetapi apabila kita perhatikan lebih baik, sebenarnya serangan yang terjadi ini adalah serangan yang dilakukan oleh Iran itu sendiri. Mengingat bahwa apa yang dilakukan oleh Iran saat ini adalah operasi Samsonic ya. Jadi semua energi yang ada di wilayah negara itu akan dihancurkan juga. Karena kita bisa melihat bahwa Amerika Serikat mungkin untuk itu banyak ini menjadi urat nadi utama dari negara-negara Teluk. Jadi kita lihat ini masih berupa satu situasi yang tidak diinginkan oleh Trump, tetapi bisa saja diinginkan oleh Israel, dan ini akan memaksa Amerika mungkin akan sedikit lebih lama di wilayah Teluk, dan juga opsi-opsi lainnya akan sedikit tertutup kali ini. Lalu apa yang Anda baca dari serangan gabungan Amerika Serikat Israel yang kini memang menargetkan semua pejabat intelijen Iran yang bisa dikatakan yang paling berpengaruh di Iran? Ya, kita terbuka saja bahwa sebenarnya yang terjadi ini adalah upaya untuk memutilasi tubuh ya, seluruh batang tubuh dari kepemimpinan baru yang kita bisa
Halo, Mas Evata. Ya, saudara, kita masih akan mencoba memperbaiki komunikasi dengan Evata Filomeno terkait dengan apa yang terjadi saat ini di Timur Tengah, dan memang kita ketahui bahwa serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel menargetkan sejumlah petinggi intelijen Iran. Setelah Ali Larijani, serangan Israel kembali menewaskan tokoh kunci intelijen Iran. Saudara, setelah Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Iran Ali Larijani dan Komandan Pasukan Basij-Iran Gholam Reza Sulaiman tewas dibunuh Israel, kini Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib terkonfirmasi meninggal dunia dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Namun sebelumnya, saudara, Iran meluncurkan serangan balasan ke Israel untuk membalas kematian kepala keamanannya Ali Larijani. Rudal Iran juga menghantam sejumlah lokasi termasuk kota Holon, Israel. Setelah ladang gas energinya diserang, Iran meluncurkan rudal balistik ke kota industri Qatar Ras Laffan hingga menyebabkan kerusakan luas. Kota Ras Laffan merupakan fasilitas energi gas utama Qatar yang juga memasok kebutuhan gas dunia. Namun Qatar telah mengevakuasi instalasi LNG di kawasan ini setelah mengetahui ancaman Iran untuk menyerang fasilitas energi di negara Teluk. Qatar juga mengecam serangan Iran ke pusat gas di kota Ras Laffan karena sudah mengancam kedaulatan keamanan dan perdamaian internasional. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel menghantam ladang gas Iran di Pars Selatan, Provinsi Bushehr. Asap dan api terlihat di dekat ladang gas Iran. Dan untuk menghadapi ancaman Amerika Serikat dan Israel, Garda Revolusi Iran memamerkan kesiapan pasukannya. Ini adalah video berdurasi sekitar 1,5 menit. Garda Revolusi Iran menunjukkan pasukan dengan senjata lengkap sebelum perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Militer Iran sempat berlatih bersama dengan Rusia. Kita kembali terhubung dengan Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Mas Evata, apakah sudah mendengar suara saya? Ya, sudah terdengar, Mbak. Ya, mungkin bisa dilanjutkan. Kita mungkin bisa melihat dan juga membaca seperti apa kekuatan intelijen Iran saat ini ketika para petingginya meninggal dunia terkena serangan Amerika Serikat dan Israel. Ya, baik. Ketika kita membaca perang hari ini, kita harus melihat bahwa ada satu koordinasi yang cukup bisa disimulasikan terus-menerus. Salah satunya yang mengubah perang hari ini adalah keterlibatan AI, Artificial Intelligence. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya proyek ini itu menjadi sangat efektif, menjadi sangat akurat karena apa? Ada proyek Maven dan juga ada proyek Palantir dari Amerika Serikat yang dikoordinasikan dengan milik Israel. Dalam hal ini mereka melakukan pengolahan data secara real time. Para pemimpin-pemimpin Iran ya yang pertama dari Israel, dan mereka menggunakan doktrin decapitation, surgical strike, ini menjadi sangat efektif karena apa? Ya, hal ini menjadi tanda bahwa dalam perang hari ini sebenarnya keterlibatan teknologi dan juga kebocoran-kebocoran informasi yang menyebabkan pemerintahan Iran tadi sudah saya sampaikan ada mutilasi yang dilakukan sehingga kaki, tangan, mata, dada segala sesuatunya itu akan dipangkas habis, dan kita bisa mengatakan bahwa Israel sedang menjalankan strategi pangkas rumput ya. Jadi maksudnya ketika ada keunggulan sedikit dari Iran, ketika mereka memiliki teknologi baru dipangkas ya. Nah, ini akan terus terjadi, dan hal ini yang menyebabkan Amerika sebenarnya tidak begitu suka ya dalam kondisi seperti ini. Mereka ingin bahwa apa yang terjadi ke depannya adalah penguasaan terhadap minyak ya, Selat Hormuz, dan upaya negosiasi ini berjalan dengan baik sehingga Donald Trump bisa fokus pada kondisi-kondisi politik-politik lainnya dan juga terhindar dari tekanan dalam negeri mereka. Tapi kan saat ini Iran juga mengeluarkan ataupun meluncurkan serangan balasan.
tapi juga menyasar negara-negara Teluk. Apa yang Anda baca dari strategi Iran? Ya, strategi yang dilakukan Iran hari ini adalah salah satu bukti bahwa mereka mampu melakukan kontrol ketika mereka political will dari mereka sangat kuat dan mereka mampu menahan sehingga perang ini akhirnya menjadi perang atrisi yang begitu sangat besar biayanya. Tapi ketika serangan-serangan ini presisi mereka lakukan untuk menyerang negara-negara yang selama ini bermain mata dengan Amerika, ini adalah tamparan keras sebenarnya yang dilakukan oleh Iran. Bahwa kenapa kalian mesti mengkhianati kami begitu, yang merupakan bagian dari negara Teluk begitu. Nah, maka operation false flag ya dan upaya untuk menyadarkan pihak bahwa saya tidak bisa bertahan dalam perang seperti dan kekuatan militer begitu. Tapi hal ini tentu memerlukan banyak pihak ya untuk melihat presiden ingin membuka diri, presiden ingin ada diplomasi. Tetapi IRGC dan struktur-struktur komando di bawahnya masih belum menginginkan hal tersebut dan tidak ada diplomasi sampai hari ini. Maka apa yang dilakukan oleh Iran adalah upaya untuk menyadarkan dan juga memberitahu bahwa kalian sama sekali tidak berpihak pada kami yang dalam kondisi hari ini membutuhkan bantuan secara terbuka dan internasional. Ya. Baik, terima kasih Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore, Mas Evata.